Jadi sorotan kami saudara, hujan deras di wilayah Badung, Bali akhirnya dilanda banjir. Sejumlah warga dan wisatawan asing dievakuasi menggunakan perahu karet. Sejumlah turis asing ikut dievakuasi dari tempat menginap mereka saudara menggunakan perahu karet oleh petugas TNI Polri. Selain menutup akses jalan, banjir juga merendam pasar di Banjar Padang Sumbu, perbatasan Denpasar dengan Badung. Salah seorang pedagang bilang air banjir kali ini merupakan yang paling parah. Tapi memang sering banjir sini, Bu? Nggih, sering banjir. Setiap hujan kan banjir? Setiap hujan banjir nih. Tapi ini paling parah nggak, Bu? Atau sebelumnya? Niki paling parah niki, sudah ketiga kalinya sampun niki. Tapi yang paling parah niki gitu. Sampai ketinggiannya sampai berapa, Bu? Kalau yang dulu-dulu paling ya selutut. Sekarang udah segini sepinggang. Ini udah agak surut sedikit. Oh, tadi dapat sepinggang? Nggih, sepinggang. Banjir juga melanda jalan bypass Ngurah Rai Bali saudara, tepatnya di Simpang Dewa Ruci. Genangan air menutup badan menuju arah Denpasar. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 4 maupun roda 2 mogok akibat menerjang banjir. Personel Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar bersiaga mengatur lalu lintas untuk kendaraan yang melintas agar tidak tersendat. Ya, kita tadi melakukan upaya rekayasa lalu lintas di Sanggaran. Sanggaran itu simpang Sanggaran masuk tol itu. Kita buka tutup maupun pengalihan arus ke kendaraan yang mau ke arah underpass Dewa Ruci ini kita arahkan ke tol. Itu yang pertama dulu. Baru tadi pagi sekitar pukul jam 12-an lah itu 12 kurang 15 lah itu dua lajur ya. Dua arah yang berlawanan bisa normal kembali ya. Kita pantau bagaimana kondisinya saat ini. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Putu Wara dan juru kamera Komang Suwabawa di Badung, Bali. Selamat petang, Wara. Ini beberapa hari terakhir wilayah Bali ini dilanda hujan yang mengakibatkan banjir. Kondisinya saat ini seperti apa? Baik, terima kasih Aris dan juga saudara. Bahwa memang betul sekali saat ini di beberapa titik khususnya Denpasar Badung memang tergenang banjir. Dan selain itu juga di beberapa kabupaten juga terdapat banjir dan tanah longsor, kemudian ada yang juga pohon tumbang. Itu disebutkan oleh saat ini di Februari sebetulnya masih termasuk dalam puncak musim hujan di Provinsi Bali, tepatnya di akhir Februari ini begitu ya. Jadi sebetulnya hujan sudah terjadi selama 3 hari berturut-turut tanpa henti dari hari Minggu pagi tanggal 22 Februari 2026. Jadi dari hari Minggu pagi itu hujan sudah terus turun dengan intensitas yang cukup tinggi. Jadi kadang-kadang gerimis, kemudian kadang-kadang juga sangat deras begitu. Jadi tidak ada jeda sama sekali dan itu membuat kemudian debit air di sungai, kemudian di rumah-rumah warga juga tertampung airnya, kemudian mengalir ke drainase dan jika drainasenya tidak mencukupi begitu, tidak sebanding dengan debit airnya, itu mengakibatkan kemudian banjir di jalan raya, kemudian ada di gang-gang warga juga terdapat genangan-genangan seperti itu. Jadi saat ini saya sudah berada di Jalan Dewi Sri, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta. Jadi sebetulnya lokasi di Dewi Sri ini merupakan jalur utama menuju sentral parkir Kuta. Jadi sebetulnya saat ini di kawasan Dewi Sri sendiri di pukul 5.11 WITA saat ini sudah mulai surut ya banjirnya, tapi dari sejak dini hari sebetulnya banjir artinya air sudah mulai naik setinggi lutut orang dewasa dan sebetulnya di belakang saya saat ini mungkin tidak begitu terlihat banjirnya, tapi jika kita lurus sedikit ke belakang, nah itu bisa mungkin masih selutut banjirnya. Jadi memang walaupun kondisinya sudah mulai surut, lalu lintas yang menuju sentral parkir Kuta itu masih tidak bisa melintas begitu. Jadi kebanyakan masyarakat yang ingin lewat di kawasan Dewi Sri ini harus memutar balik untuk mencari jalur alternatif yang lain.
Sejumlah wilayah nampaknya masih tergenang banjir begitu ya. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Putu Farah dan juru kamera Komang Suwabawa atas informasinya dari Bandung, Bali. Tetap bersama kami saudara, usai jeda, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyebut telah mengusut kasus sejumlah penerima beasiswa yang diduga melanggar aturan karena tidak memenuhi kewajiban pengabdian sesuai ketentuan. Sorotan lain di Kompas Petang, Saudara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah untuk menunda impor kendaraan niaga dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih.